Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza, dan hari ini kita ngebahas produk Apple lagi. Bukan iPhone, karena iPhone udah selesai, bisa cek linknya di bawah. Dan untuk sekarang waktunya buat Apple Watch. Ini dia Apple Watch Series 8, seri 8, yang merupakan Apple Watch keempat saya dalam 4 tahun terakhir. Waktu pertama kali saya cobain Apple Watch itu adalah yang seri 4, saya sempat pakai 2 tahun. Habis itu saya beli yang seri 6 dan saya pakai 2 tahun juga. Seri 7 emang sengaja saya lewatin karena nggak kelihatan ada yang signifikan, dan akhirnya tahun ini saya langsung nyobain 2 Apple Watch sekaligus. Ada Apple Watch yang Ultra, ini bakal ada videonya sendiri, sedangkan satu lagi yaitu ini dia, Apple Watch Series 8. Kalau dilihat-lihat, ya itu dia, saya kayaknya emang beli Apple Watch yang seri genap mulu, jadi alias 2 tahun sekali. Seperti iPhone dan produk Apple lainnya, ini saya dapetin di Studio Ponsel, linknya langsung aja cek di deskripsi. So, jadi apa sih yang spesial dari Apple Watch terbaru? Sederhananya, kalau menurut saya, hampir nggak ada. Bukan berarti dia nggak ada kemajuan teknologi atau apapun, cuma fitur-fitur yang dikasih itu ternyata nggak terlalu berguna buat saya. Tapi itu buat saya, dan pasti akan beda dengan orang lain, so tonton videonya sampai selesai untuk kesimpulan. Kalau mau like dan subscribe juga boleh banget di bawah. Dari segi desain, saya nggak bisa bandingkan dengan yang seri 7 karena emang nggak punya. Tapi kalau dengan yang seri 6, Apple Watch yang baru memang terlihat lebih menarik berkat bezel di sekitar layarnya yang begitu tipis. Bentuknya sih emang mirip-mirip aja, tapi menang di bezel sehingga layarnya jadi lebih besar dan informasi itu jadi terlihat lebih jelas. By the way, dengan adanya Apple Watch yang seri 8, ini sekaligus memperingati tahun kedua tidak terbuktinya rumor tentang perubahan desain dari jamnya Apple. Kalau mungkin pada ingat, pas seri 7 mau diluncurin, itu banyak banget rumor kalau katanya desain Apple Watch ini bakal mengikuti desain iPhone dengan bezel yang rata. Kenyataannya, sampai hari ini nggak kejadian dan masih gini-gini aja. By the way, untuk unit yang saya pakai sekarang, ini adalah varian 41 mm atau yang paling kecil. Biasanya saya pakai yang 44, sekarang nyobain yang lebih kecilan dikit, dan ternyata masih oke lah. Saya juga suka dengan warna Starlight yang sekarang, paling ntar mesti beli strap yang ya nggak terlalu terang seperti ini, supaya ya bisa kelihatan lebih kalem. Bisa sih saya pakai tali dari yang versi 44 sebelumnya, cuma ada bagian offside, jadi ya nggak terlalu bagus kelihatannya. Oke, cukup soal desain. Sekarang kita lanjut ke soal fitur dari seri 8. Kalau dilihat dari websitenya Apple, sebenarnya udah cukup ada gambaran nih tentang Apple Watch seri 8, yaitu sebuah jam yang fokusnya adalah kesehatan. Healthy Leap Ahead, atau kalau yang di website Indonesia, lompatan besar untuk kesehatan Anda. Kebayang ya kalau fokusnya Apple emang ada di situ. Fitur baru yang pertama itu adalah sensor suhu. Sensor ini bukan kayak termometer yang bisa kita pakai kapan aja buat ngukur suhu tubuh saat itu juga, kapanpun kita mau, tapi ini bekerja hanya saat tidur. Dari presentasinya Apple pas acara peluncuran, fitur ini emang dititik beratkan buat pengguna perempuan karena bisa memberikan estimasi ovulasi dan juga prediksi datang bulan. Nah, fitur ini kan jelas nggak kepake sama saya, sehingga nggak bisa jadi alasan kenapa saya ingin upgrade menggunakan Apple Watch yang baru. Palingan kalau ada yang baru dan terkait soal tidur, itu adalah kemampuan sleep tracking yang lebih baik dari sebelumnya. Datanya lebih lengkap, tapi nggak cukup untuk bikin jam ini menjadi impresif, karena sebenarnya ini adalah hal minimum yang bisa dilakukan oleh smartwatch lainnya. Smartwatch atau smartband yang lain udah banyak yang bisa kayak gini dari dulu. Selain itu, fitur ini juga nggak eksklusif dan merupakan bagian dari watchOS 9. Buktinya, saya masih bisa menggunakan series 6 ini dan mendapatkan data yang sama. Bisa dilihat kan bahwa apa yang dikasih itu persis, sehingga kembali membuat saya kehilangan satu alasan kenapa harus upgrade ke seri 8. Untuk bagian olahraga yang mana emang menjadi salah satu fungsi utama, Apple mengatakan bahwa di seri yang baru ini ada tracking serta coaching yang lebih oke ya. Mungkin bisa kelihatan, tapi ya ini hanya untuk sebagian orang yang memang benar-benar fokus. Tapi kalau buat saya yang ya hanya pengguna casual gitu ya, mungkin ya olahraga nggak yang segitu ya banget punya target gimana, ya nggak akan terlalu terpakai. Tapi lagi-lagi data yang didapatkan setelah sesi olahraga, contohnya lari, kalau dari yang saya lihat itu tidak terlalu berbeda, karena ini tetap adalah bagian dari fiturnya watchOS 9 dan bukan dari Apple Watch. Terus apa dong yang benar-benar baru? Kalau berdasarkan websitenya Apple, yaitu ada di bagian chipset dan juga fitur crash detection. Untuk fitur crash detection ini sebenarnya memang ngelengkapin fitur fall detection yang udah sempat ada duluan. Ini eksklusif di Apple Watch yang baru dan juga di seri iPhone 14. Penting sih dan bakal berguna, tapi tetap saya yakin semua yang pakai berharap nggak akan pernah butuh fitur tersebut.
Habis itu, untuk chipset yang baru, Apple nggak banyak ngomongin atau ngejadiin highlight, jadi palingan ada standar untuk menambah kecepatan serta responsivitas. Kalau dari saya sebenarnya nggak terlalu berasa ya, apalagi untuk perangkat seperti ini yang cuma kita pencet sesekali kalau perlu doang. Untuk baterai emang lebih awet, harus saya akui kalau dibandingkan dengan seri 6 yang lama. Signifikan banget sih enggak, tapi bisa tahan 2 hari dalam kondisi menyalakan always on display, ya ini mungkin udah cukup bagi sebagian orang. Oh ya, ini adalah baterai untuk yang varian 41 mm ya, jadi kalau kita pakai yang 44 mungkin bisa awet lagi. Jadi kalau ditanya recommended apa enggak sih untuk membeli Apple Watch yang terbaru, kalau menurut saya itu relatif banget. Kalau kebetulan atau mungkin buat sebagian orang, apalagi mereka yang sekarang sudah menggunakan Apple Watch seperti seri 7, seri 6, ya menurut saya sih nggak perlu beli lagi ya, karena nggak ada sesuatu yang bener-bener baru di Apple Watch seri 8. Kalau buat yang pakai seri 5 ke bawah, bahkan yang lebih lama, ya masih worth it sih, karena memang peningkatannya bakal terasa. Tapi tetap, yang paling pas kalau menurut saya adalah mereka yang belum pernah atau baru pertama kali akan menggunakan Apple Watch. Emang sih ada Apple Watch SE yang lebih murah, tapi kalau emang kita bisa beli yang fiturnya paling lengkap, menurut saya nggak ada salahnya untuk dicoba. Kepake semua atau enggak fiturnya, menurut saya sih nggak masalah, karena pada kenyataannya sebuah smartwatch ya nggak cuma Apple Watch doang, fungsi utama itu cuma 2. Entah untuk tracking aktivitas seperti olahraga atau sebagai jembatan notifikasi dari handphone yang kita gunakan. Bisa kepake dua-duanya, ya bagus banget, tapi kepake setengah pun menurut saya nggak masalah. Jadi ya cocok atau enggaknya, sesuai atau enggaknya itu balik ke preferensi masing-masing. Kalau mau beli, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja dulu review singkat saya tentang Apple Watch seri 8. Makasih banyak nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau emang rasa suka, dan subscribe juga, aktifkan notifikasi karena nanti bakal ada review buat Apple Watch Ultra. Yang ini bakal lebih panjang review, jadi stay tune supaya nggak ketinggalan. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.